Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya, Sang Mualah 48, dengan tetap mengedepankan toleransi umat beragama. Kali ini saya akan membahas kejujuran Paulus. Sebenarnya dalam Bible Anda, Bible orang-orang Kristen, sebenarnya di sini sudah jelas bahwa Paulus jujur bahwa ia mengajar berdasarkan dustanya. Silakan Anda buka Roma 3 ayat 7 dan 2 Korintus 11 ayat yang ke-17, di mana Paulus tidak berkata sesuai dengan firman Tuhan. Di mana di sini dia berkata seperti apa yang dilakukan Nabi Hananya dalam Yeremia 28. Tidak berkata sesuai dengan firman Tuhan. Berarti Anda bisa tebak sendiri, jika seorang nabi yang tidak berkata sesuai dengan firman Tuhan, nabi asli atau nabi palsukah dia? Jadi sekali lagi Anda buka Roma 3 ayat 7 dan bukalah 2 Korintus 11 ayat yang ke-17. Di sini adalah kejujuran Paulus tentang ajarannya. Jadi Anda orang-orang Kristen sebenarnya tidak mengikuti Yesus, tapi mengikuti Paulus. Kenapa? Karena Paulus membatalkan seluruh hukum Taurat berikut ketetapannya di Efesus 2 ayat yang ke-15 dan di Galatia 5 ayat yang kedua, di mana menurut Paulus, jika manusia mengikuti hukum Taurat, maka Kristus tidak ada lagi faedahnya. Ini sudah jelas bertentangan dengan ajaran Isa. Paulus mendustakan ajaran Isa. Karena ajaran Isa Yesus menyuruh kita untuk mentaati atau melakukan hukum Taurat. Silakan Anda buka Matius 5 ayat 17, 18 dan yang ke-19. Di mana Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi aku datang untuk menggenapinya, mentaatinya, melakukannya." Jadi jelas saudaraku, bahwa nabi palsu yang dinubuatkan Yesus di Matius 7 ayat 15 sampai ke 23, itu Anda bisa tebak sendiri. Di mana pada saat Yesus datang kedua kali, sebenarnya yang diusir oleh Yesus sendiri adalah orang-orang Kristen pengikut Paulus. Orang-orang Kristen yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, Tuhan, Tuhan di pasal 21. Dan hanya orang Kristen yang menyembuhkan orang atas nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Hanya orang Kristen yang melakukan itu, bukan orang Islam, Hindu, Buddha, dan yang lain. Jadi sudah jelas di ayat Matius 7 ayat 21, 22, dan 23, orang Kristen lah yang diusir oleh Yesus ketika Yesus datang kedua kali, bukan orang Islam dan yang umat-umat agama lain. Jadi paham saudaraku? Saya mengedukasi Anda supaya Anda tahu kebenaran Bible dan Anda bisa berpikir dengan akal sehat Anda bahwa ajaran yang Anda ikuti adalah sesat, di mana Paulus telah membatalkan hukum Taurat. Seperti yang dilakukan orang-orang Kristen sekarang, makan babi, tidak bersunat, dan yang lain. Itulah semua yang dilanggar atau didustakan oleh Paulus. Jadi berpikirlah secara sehat, karena Yesus mengajar kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita dan segenap akal kita dan segenap budi kita. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itu ajaran Yesus. Jadi kita harus menggunakan akal kita untuk mengasihi Tuhan kita. Jangan sekedar imani saja. Jadi saya mau katakan kepada saudara-saudara Kristen, buka mata hati kalian untuk bisa membedakan yang mana benar dan yang mana salah. Bahkan Paulus di 1 Korintus 4 ayat yang ke-15 mengaku seorang bapa, sementara Yesus sudah menubuatkan ini. Yesus sudah berkata bahwa hati-hatilah dengan pengajar Farisi, sedangkan Paulus adalah pengajar Farisi. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, Yesus sudah menubuatkan bahwa ada nanti seorang yang mengaku bapa dan melakukan segala dusta, sebab iblis adalah bapamu. Sejak semula ia adalah pendusta. Sementara Paulus sudah mengakui di Roma 3 ayat 7
bahwa ajaran semua adalah berdasarkan dustanya, dan dia mengajar tidak sesuai dengan perkataan firman Tuhan di 2 Korintus 11 ayat yang ke-17. Silakan Anda buka semua ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, Anda kolerasikan dan Anda berpikir baik-baik menggunakan akal dan logika Anda. Sekali lagi, orang-orang Kristen tidak mengikuti ajaran Isa, di mana ajaran Isa adalah melakukan hukum Taurat. Sementara ajaran Paulus, Anda buka sekali lagi Efesus 2 ayat 15 dan Galatia 5 ayat yang kedua, itu menjelaskan pembatalan hukum Taurat. Jadi, ajaran Yesus sudah didustakan, bahkan sudah dipelintir, sudah disalahkan oleh seorang yang bernama Rasul Paulus, di mana Yesus mengajar tauhid menggenapi Ulangan 6 ayat 4 di Markus 12 ayat 29. Tetapi justru ketika datang Paulus merubah, mengkudeta ajaran Isa dengan menuhankan Yesus Kristus. Sementara Yesus semasa hidup tidak pernah mengaku sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak pernah mau disembah sebagai Tuhan. Bahkan itu sudah jelas dalam Yohanes 5 ayat yang ke-37, itu jelas. Yesus berkata bahwa Allah lah yang telah mengutus dia, Bapa yang telah mengutus dia. Dan dalam Yohanes 13 ayat 16, Yesus sudah berkata, tidak mungkin seorang utusan lebih tinggi dan lebih besar daripada yang mengutus. Jadi jelas saudaraku, Yesus mengaku bahwa dia lebih kecil dari Bapa, dia tidak sederajat dan setara dengan Bapa. Yesus mengaku bahwa Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi, Khalik langit dan bumi adalah Allah Bapa yang ia sembah, yang Musa sembah. Jadi silakan Anda buka semua ayat yang saya sebutkan tadi dan kolerasikan, dan pakailah akal dan hikmat dan budi kalian dan semua kepintaran kalian untuk menguji semua apa yang saya katakan. Sekali lagi saudara-saudaraku, saya menjelaskan ini untuk melakukan edukasi tentang kebenaran Bible, untuk melakukan pembentengan terhadap akidah kami kaum muslim dari pemurtatan. Jadi saya mau bilang kepada Anda sekalian bahwa sekali lagi, seluruh nabi mengajarkan tentang tauhid, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang patut disembah, diagungkan, ditinggikan kecuali Allah pencipta langit dan bumi. Kalau dalam Islam sudah jelas ada Taha 14 dan ada surat Al-Ikhlas. Jadi saudaraku, sampai di sini mungkin saudara-saudara bisa paham, dan silakan saudara-saudara Kristen membuka semua ayat yang saya sebutkan tadi, bahwa di mana Yesus sebenarnya adalah seorang utusan, bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan Yesus tidak sederajat dengan Bapa. Dan ingat sekali lagi, Paulus telah mendustakan ajaran Isa, mensalahkan, menyalahkan, tidak mengikuti ajaran Isa dengan membatalkan seluruh hukum Taurat, yang justru dikatakan Yesus Isa di Matius 5 ayat 17, 18, 19 harus dilakukan. Harga mati seluruh umat Isa melakukan hukum Taurat, sementara Paulus membatalkannya. Sampai di sini paham saudaraku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logika.